dengan NIM 280310215 dari program studi Administrasi Keuangan angkatan 2020 dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank dengan materi pasar modal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur emisi di pasar modal. Bagi perusahaan yang akan melakukan emisi dan baik saham maupun obligasi di pasar modal haruslah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku dan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya saya akan memperjelaskan secara rinci apa saja yang terdapat dalam prosedur emisi, baik tahapan maupun persyaratan. Prosedur emisi bagi perusahaan yang akan melakukan emisi baik saham maupun obligasi di pasar modal haruslah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pasar modal. Prosedur dan persyaratan dimaksud adalah mulai dari persyaratan emisi sampai di tangan investor, baik dilanjutkan dengan penjualan dan pembelian saham dan obligasi di pasar perdana atau primer, sampai di pasar sekunder. Prosedur dan persyaratan emisi harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari masa tahap persiapan sampai berakhirnya emisi. Adapun prosedur dan tahapan emisi adalah sebagai berikut. Adapun tahapan emisi terdiri dari beberapa poin. Tahapan yang pertama yaitu tahapan emisi, poin A, tahapan persiapan. Sebelum melakukan penjualan saham atau obligasi di pasar modal, maka tahap pertama bagi perusahaan yang hendak mencari modal di pasar modal adalah melakukan rapat umum, memegang saham atau RUPS. Di dalam RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham akan dibicarakan antara lain, yang pertama ada tujuan mencari pasar di pasar modal, yang kedua jenis modal yang diinginkan, jumlah modal yang dibutuhkan, dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan emisi. Dan poin yang ke B yaitu penyampaian letter of intent, yaitu hasil rapat yang telah disetujui dalam RUPS dituangkan dalam surat, kemudian diajukan ke BPAPAM sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal. Penyampaian letter of intent meliputi yang pertama ada pernyataan untuk emisi, yang kedua ada jenis efek, dan yang ketiga ada nominal efek, dan yang keempat ada waktu emisi, dan yang kelima ada tujuan dan penggunaan dana emisi, dan yang keenam ada data-data mengenai perusahaan, dan yang ketujuh ada nama dan alamat bank yang menjadi relasi, notaris, akuntan, dan penasihat hukum. Dan poin C yaitu penyampaian persyaratan pendaftaran. Langkah selanjutnya setelah penyampaian letter of intent adalah penyampaian persyaratan pendaftaran. Penyampaian persyaratan pendaftaran memuat informasi-informasi antara lain. Yang pertama ada data tentang manajemen dan komisaris, yang kedua ada data tentang struktur modal, dan yang ketiga ada kegiatan usaha emiten, dan yang keempat ada rencana emisi, dan yang kelima ada penjamin pelaksana emisi. Dan poin yang ke-D ada evaluasi oleh Bapepam. Kemudian apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi, maka oleh Bapepam akan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan. Evaluasi oleh Bapepam meliputi langkah-langkah dokumen. Kelengkapan dokumen harus ada dan dikatakan lengkap antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
ada persyaratan pendaftaran, dan yang kedua ada anggaran dasar perusahaan, dan yang ketiga ada laporan keuangan, dan yang keempat ada jenis surat perjanjian yang telah dibuat dengan penjamin emisi, dealer, wali amanat, penanggung, dan perjanjian lainnya. Dan yang kelima ada surat pendapat dari segi hukum, dan yang keenam ada laporan dari perusahaan penilai, dan yang ketujuh ada jadwal waktu emisi dan penjamin emisi, dan yang kedelapan ada laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh penjamin emisi, dan yang kesembilan ada surat pernyataan dari akuntan atau comfort letter, dan yang ke-10 ada surat pernyataan dari manajemen, dan yang ke-11 atau yang terakhir ada draft atau prospektus. Kemudian melakukan penelaahan terhadap seluruh dokumen yang diajukan. Tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian yang ada pada masing-masing dokumen. Penelaahan dokumen meliputi antara lain, yang pertama ada terhadap laporan keuangan, yang kedua ada terhadap comfort letter, dan yang ketiga ada terhadap seluruh bentuk dan isi dokumen lainnya. Khususnya untuk prospektus, penelaahan harusnya meliputi kelengkapan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat umum. Informasi yang harus ada di dalamnya antara lain Rekening PC. Yang pertama ada penjelasan umum mengenai penawaran saham atau obligasi, dan yang kedua ada tujuan penawaran umum, yang ketiga ada rencana penggunaan dana, dan yang keempat ada sejarah perusahaan, dan yang kelima ada usaha-usaha perusahaan, dan yang keenam ada prospek usaha, dan poin ketujuh ada faktor-faktor resiko usaha, dan poin ke-8 ada ikhtisar keuangan perusahaan, dan poin ke-9 ada struktur permodalan, dan poin ke-10 ada kebijakan dividen, dan poin ke-11 ada pengurus dan pengawasan, dan poin ke-12 penjamin emisi, dan poin ke-13 ada lembaga-lembaga penunjang, dan poin selanjutnya ada laporan dari para penilai, dan poin selanjutnya yaitu pendapat dari segi hukum, laporan, anggaran dasar perseorangan, dan persyaratan pemesanan, masalah perpajakan, penyebarluasan prospektus, dan formulir pemesanan. Selanjutnya, nilai dari kemampuan emiten memenuhi persyaratan. Apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum? Jika sudah memenuhi persyaratan, maka dimajukan ke langkah selanjutnya. Namun apabila belum, maka diminta untuk melengkapinya, atau dapat pula ditolak apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan poin yang E adalah dengar pendapat terbuka. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh perusahaan yang hendak melakukan emisi, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan debat terbuka. Dengan debat terbuka tersebut diikuti oleh sebagai berikut. Yang pertama ada Bapepam, yang kedua ada perusahaan yang bersangkutan, dan yang ketiga ada serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Tujuan debat terbuka adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang hendak melakukan emisi. Selanjutnya, prosedur yang kedua adalah persyaratan emisi. Izin registrasi dan listing dari oleh Bapepam setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah registrasi, Bapepam atau emiten harus listing dari bursa paling lambat 90 hari setelah izin registrasi dikeluarkan. Cukup sekian presentasi dan penjelasan dari saya materi pasar modal mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Bank
saya, Sadiq Raffiatur Rahman, dengan NIM 283102015 dari Program Studi Administrasi Keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.